Permisi Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Kak, silakan masuk. Kakaknya mau duduk di sebelah mana? Saya mau duduk di sebelah sini aja Kak. Ya, silakan Kak duduk Ya, sebelah sini. terima Saya kasih. duduk di sini. Iya. Oh, nyamankan dulu duduknya. Sudah Kak? Sudah. Sudah. Oke, ini dengan Kak Rizky. Iya Kak, saya Rizky. Bagaimana kabarnya Kak Rizky? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kak Rizky kesini tuh dari rumah atau habis mampir di tempat lain? Kebetulan saya dari rumah langsung ke sini Kak. Oke, dari rumah langsung di sini ya. Pasti masih perjalanan dari rumah ke sini tuh membutuhkan waktu berapa? Sekitar 30 menit Kak. Sudah 30 menitan ya. Itu udah include sama macetnya juga ya kayak. Iya. Oke. Kalau nggak salah setahu saya nih ya, Rizky ini mahasiswa prodi BK ya. Iya Kak, saya masuk prodi di Bidang Konseling semester 5. Oke. Apakah Kak Rizky selama ini hanya kuliah aja atau mengikuti organisasi atau UKM di kampus? Saya mengikuti organisasi Kak. Organisasi di kampus ya. Kalau gitu organisasi apa? Organisasi senat mahasiswa. Oke, senat mahasiswa. Kak Rizky ikut senat mahasiswa apa? Univ atau fakultasnya? Fakultas. Oke, senat mahasiswa fakultasnya kayak posisi Kak Rizky di senat mahasiswa fakultas itu sebagai apa? Sebagai anggota kesejahteraan dan kepedulian sosial. Iya, kesejahteraan dan sosial ya. Oke, baik. Saya senang sekali Kak Rizky bisa hadir di sini, bisa setelah kesibukannya Kak Rizky. Nah, terkait kedatangannya Kak Rizky ini, adakah hal yang ingin Kak Rizky sampaikan kepada saya atau hanya ingin main-main aja di sekitar sini? Kebetulan ada hal yang ingin saya sampaikan Kak. Oke, ada hal yang ingin disampaikan. Oke, baik. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin menjelaskan terkait konsultasi ini bahwasanya saya ini hanya sebagai fasilitator atau jembatannya Kak Rizky. Jadi selesai atau enggaknya itu tergantung dari Kak Rizky-nya sendiri. Apakah Kak Rizky bisa memahaminya? Baik Kak, saya paham. Oke. Di presentasi ini juga dibatasi oleh waktu. Nah, kebetulan sekarang saya hanya memiliki waktu kurang lebih 30 menit ke depan. Apakah Kak Rizky berkenan untuk konten selama 30 menit ke depan atau kita mengatur pulang? Sepertinya dirinya tidak apa-apa. Oke, baik. Tadi kan Kak Rizky bilang ada hal yang ingin disampaikan kepada saya. Silakan, apa yang ingin Kak Rizky sampaikan kepada saya? Jadi akhir-akhir ini Kak, saya itu sering mendapatkan tugas yang dimana tugas ini itu harus maju di depan kelas Kak. Saya itu kayak sangat gugup dan cemas gitu Kak. Oke, jadi Kak Rizky itu merasa gugup saat akan tampil di depan kelas gitu ya, saat akan presentasi. Dan perasaan itu cukup kuat dan jadinya kayak Kak Rizky itu nggak nyaman gitu ya. Iya Kak. Dan kalau boleh tahu apakah rasa gugup itu muncul karena kekhawatiran dari Kak Rizky-nya akan akan presentasi itu takut akan salah gitu. Iya Kak, saya takut banget salah. Terus kalau saya itu suka mempunyai pemikiran seperti itu terkadang badan saya itu jadi gemetar, terus gugup bicaranya, terus juga kayak malu gitu aja Kak dilihat banyak teman-teman. Oke, jadi Kak Rizky itu kayak merasa malu dan kecewa sama diri sendiri setelah kejadian itu ya, setelah presentasi tadi di depan banyak kelas ya. Dan Kak Rizky, apakah Kak Rizky ini sering menghindari kesempatan untuk tampil di depan kelas atau di depan banyak orang supaya Kak Rizky itu nggak kayak ngerasain kakak lagi dari sebelumnya? Iya Kak, betul banget. Saya sering melakukan untuk berpura-pura agar saya ini tidak maju Kak. Seperti kayak pura-pura sakit atau kalau nggak gitu mencari alasan gitu Kak, supaya tidak bisa maju. Oke, jadi situasi tampil di depan kelas Kak Rizky itu kayak pandangnya tuh kayak apa ya,
kayak menegangkan gitu ya. Iya Kak, semua kayak apa ya 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 udahlah gitu. Oke, jadi kayak Kak Rizky itu kayak merasa dituntut untuk sempurna, dan Kak Rizky itu kayak takut kalau orang lain atau teman-temannya Kak Rizky itu melihat kekurangannya Kak Rizky itu tadi. Ya semua mata itu terus juga pada saya gitu ya Kak. Itu yang membuat Kak Rizky itu menjadi kayak apa ya, kayak rasa hidup terus cematnya itu muncul gitu ya kayak. Iya. Ya kalau Kak Rizky berpikir kesalahan kecil berarti kekalahan besar. Jadi kayak keyakinan itu membuat Kak Rizky itu sulit untuk merasa tenang dan enjoy untuk presentasi di depan kelas itu tadi, ya kan? Iya Kak. Padahal kan semua orang atau teman-temannya Kak Rizky itu bisa aja waktu mereka tampil itu bisa aja salah, tapi bukan berarti mereka tuh juga gagal. Jadi kayak Kak Rizky itu terlalu apa ya, nilai dirinya itu masih terlalu tinggi gitu, jadi kayak sempurna gitu kalau dia. Iya Kak, emang saya menurut diri saya sendiri agar kelihatan sempurna gitu Kak. Oke, jadi Kak Rizky juga cenderung membesar-besarkan apa ya, kemungkinan pikiran buruk itu, padahal pikiran buruk itu belum tentu terjadi gitu. Iya Kak. Dan berpikir, dan pasti Kak Rizky berpikir kayak semua orang pasti menertawakan saya gitu ya. Dan membuat Kak Rizky itu semakin cemas gitu. Ya Kak, saya sering mikir kayak gitu. Padahal belum tentu juga orang lain itu memikirkan hal yang sama seperti saya. Oke, jadi Kak Rizky menyadari bahwa keyakinan itu nggak logis gitu ya. Iya. Ibaratnya kayak nggak ada bukti kuat kalau teman-teman atau orang lain saat Kak Rizky tampil di depan kelas lah akan presentasi itu, mereka tuh nggak ada bukti mereka akan tertawakan Kak Rizky kan. Enggak Kak. Oke, jadi secara pikiran itu membuat Kak Rizky itu semakin takut. Benar. Iya Kak, benar juga ya Kak ya. Saya terlalu memikirkan hal jelek itu terus menerus. Oke, kalau sekarang Kak Rizky bisa melihat yang lebih rasional nih, bahwa kamu Kak Rizky bisa belajar dan proses tanpa harus berminat gitu, apakah bisa seperti itu? Iya Kak, bisa jadi seperti itu. Saya merasa Caranya seperti apa? kalau boleh tahu itu caranya seperti apa ya Kak? Ya, caranya bisa kayak Kak Rizky melihat perasaan takutnya dari sisi yang lebih tenang. Terus Kak Rizky menarik nafas lebih dalam dan mulai relax. Kemudian Kak Rizky mulai menunjukkan rasa takut negatif itu dengan rasa yang waspada atau yang wajar gitu. Jadi untuk menangani hal tersebut itu supaya saya ini jauh lebih tenang, terus tidak lagi memikirkan hal-hal yang seserem yang saya pikirkan gitu ya Kak ya. Jadi Kak Rizky itu ibaratnya Kak Rizky itu akan bisa menerima diri dan situasi itu tadi lebih lapang. Iya Kak. Oke, jadi Rizky bisa berdamai dan mulai bisa berdamai dengan perasaannya supaya nggak takut, gugup, cemas. Iya Kak, rasanya kayak belum aja gitu Kak sekarang. Oke, jadi Kak Rizky itu bisa menggunakan napas perlahan, terus fokus sebagai apa ya, sebagai cara untuk menenangkan diri supaya tidak tegang. Jadi Kak Rizky memahami ketenangan itu bisa dikendalikan dengan kesadaran dan relaksasi itu tadi. Ya Kak, sepertinya dari saya sendiri itu sudah tertarik
sudah mencoba untuk menarik nafas, terus ternyata membuat saya itu jauh lebih tenang dari sebelumnya gitu ya. Oke, jadi kalau sekarang nih ya, misal Kak Rizky mulai melihat tampil itu bukan soal sempurna, tapi soal berani untuk mencoba. Iya Kak. Kak Rizky punya keinginan untuk tampil dengan versi terbaik dari dirinya Kak Rizky, tanpa kayak berpikir atau berlebihan gitu. Ya Kak, saya mau untuk mencoba tampil sesantai mungkin dan nggak memikirkan hal jelek, terus apalagi nggak usah mikir harus sempurna dulu gitu. Oke, jadi itu langkah baru dari bicara berpikirnya Kak Rizky. Oke, kalau Kak Rizky mulai berpikir untuk berlatih kecil-kecilan nih saat berbicara di depan cermin, apakah bisa? Ya siap, saya bisa. Oke, jadi Kak Rizky bisa mulai latihan di rumah terlebih dahulu ya. Contohnya kayak bisa Kak Rizky menyadari bahwa setiap latihan itu bisa menambah rasa kepercayaan diri. Jadi nanti waktu tampil di depan teman-teman, di depan kelas, orientasi dari Kak Rizky itu merasa kayak percaya diri, merasa kayak lebih tenang. Ya Kak, saya mau untuk mencoba latihan di rumah dulu, biar nanti kalau saat saya tampil atau saat saya maju itu tidak lagi kaku. Oke, jadi Kak Rizky bisa menunjukkan motivasi untuk berubah dengan kendalinya Kak Rizky sendiri. Jadi kayak Kak Rizky tahu bahwa keberanian tumbuh dari kesadaran, bukan kepaksaan. Ya Kak, saya ingin bisa jauh lebih bisa lagi untuk mengontrol diri saya sendiri agar tidak panik lagi. Oke, hari ini kan Kak Rizky udah memahami hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilakunya. Kak Rizky sudah menyadari bahwa cara berpikir yang irasional itu bisa diubah menjadi yang rasional atau yang lebih realistis. Seperti itu. Ya Kak. Oke, sekarang bagaimana perasaannya Kak Rizky? Apakah lebih tenang atau juga pikirannya Kak Rizky ini semakin terbuka gitu? Alhamdulillah saya merasa jauh lebih bisa untuk mengatur pikiran dan perasaan saya sendiri ya. Oke, jadi Kak Rizky ini udah punya langkah kecil ya. Jadi Kak Rizky bisa berlatih untuk mengelola kecemasan dirinya Kak Rizky pribadi. Oke, itu akan menjadi tugas yang akan Kak Rizky jalani sebagai kesadaran diri. Iya Kak. Oke, pertemuan hari ini kita rasa kita akhiri dengan rasa lega. Apakah sih udah lega belum? Atau juga kita bisa mengatur jadwal lagi kalau misalnya Kak Rizky masih belum belum merasa puas, belum perasaan yang takut itu belum benar-benar bisa terkontrol, kita bisa mengatur jadwal lagi. Sepertinya sudah cukup sudah. Udah cukup ya. Iya. Kak Rizky bisa berlatih di rumah itu lagi untuk supaya lebih tenang. Ya Kak, saya siap untuk mencoba pelan-pelan dan saya mau mengucapkan terima kasih. Saya di sini jauh lebih rileks dan juga menemukan cara agar saya ini bisa mengatasi diri saya saat akan presentasi atau masuk ke kelas dan apa ya Kak ya. Saya itu menemukan solusi bagaimana caranya juga itu tadi kan kakak yang bilang tadi. Terus alhamdulillah saya sekarang juga jauh lebih lega dari sebelumnya. Oke, jadi buat ini Kak Rizky itu udah merasa kayak lega, terus Kak Rizky udah akan mencoba untuk berkembang lagi gitu ya. Iya Kak. Oke, baik. Jadi kita Kak Rizky tidak ada pertemuan selanjutnya ya? Atau Tidak usah Kak. terima kasih ya Kak Rizky udah bercerita
cerita udah terbuka terkait permasalahan darah miskin dan lain-lain. Ya kak, baik kalau gitu saya tunggu dulu ya kak ya. Iya. Mari kak, Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya kak. Ya.